Halo semuanya, selamat datang di podcast Teknik Komunikasi, tempat kita ngobrol santai tapi tetap kritis soal isu-isu strategis yang deket banget nih sama masa depan kita semua. Nah, teman-teman pernah nggak sih kepikiran kalau listrik yang kita pakai sehari-hari itu ternyata sangat bergantung banget loh pada energi. Nah, tapi sekarang dunia energi nih lagi berubah cepet banget nih teman-teman. Muncul istilah baru yang makin sering kita dengar yaitu energi kritis. Nah, biar nggak cuma dengar istilahnya doang, hari ini kita bakalan kupas tuntas mengenai apa sih energi kritis itu. Hari ini kita bertiga udah ditemani sama Kak Rikma Tantri Anita yang punya background di sektor minerba. Halo Kak Tantri, terima kasih ya udah ngeluangin waktunya buat ngobrol bareng kita di podcast kali ini. Ya, mungkin boleh Kak perkenalan singkat terlebih dahulu ke teman-teman. Oke, halo, perkenalkan nama saya Rikma Anita. Background saya di mineral dan batu bara. Dan saat ini kebetulan diundang ya untuk di podcast yang membahas khususnya di energi kritis. Gitu. Oke, jadi Kak Tantri sebelum kita masuk ke topik yang berat nih, kita ngobrol-ngobrol santai dulu lah ya. Aku pengen dengar Kak Tantri mungkin bisa cerita nih, awal mula kakak tertarik masuk ke dunia minerba itu dari mana sih Kak? Oke, jadi awal mulanya itu sebenarnya di tahun 2020 saat aku kelas 11 SMA ya. Nah, di situ lagi marak banget isu hilirisasi ya kan. Dan di situ juga terbit Undang-Undang 20 di tahun 2020. Nah, di situ apa namanya? Aku jadi lebih paham sih, maksudnya kayak sebenarnya hilirisasi itu bukan cuma hitam di atas putih aja, tapi udah ada loh gitu praktiknya. Dan akhirnya saat lulus aku diterima di metalurgi UPN Kota Yogyakarta. Dan di situ kita belajar banyak tentang proses, khususnya karena kita belajar proses di hilirisasi itu sendiri. Jadi aku jadi lebih paham gitu sebenarnya hilirisasi itu di belakangnya seperti apa, tantangannya, terus juga saat ini kondisinya itu udah sampai tahap apa di Indonesia seperti itu sih. Kalau itu terus selama berkecimpung di dunia minerba ini, hal apa aja sih yang paling sering disalahpahami oleh masyarakat umum gitu kan? Oke. Karena background aku kan jurusannya pertambangan ya, dan produksi itu tapi metalurgi. Jadi pasti untuk yang pertama itu di bagian hulu. Jadi di proses hulu itu banyak banget disalahpahami karena apa ya, stigma masyarakat awam itu proses pertambangan pasti tidak sustainable, tidak berkelanjutan, dan juga pasti merusak alam. Memang itu tidak bisa disangkal ya. Ya pasti namanya proses pertambangan pasti kita juga ada namanya land clearing gitu kan, ada proses penambangannya juga, tapi yang tidak diketahui adalah proses setelah itu. Ada loh namanya reklamasi, ada sekarang itu ada istilah namanya sustainable mining practice. Jadi bagaimana nantinya pihak-pihak yang mengelola pertambangan ini mempertanggungjawabkan gitu apa yang telah mereka lakukan untuk lingkungan dan juga masyarakat sekitar. Menarik nih, menarik. Sebagai orang yang backgroundnya itu di minerba ya kak, mineral dan batu bara. Nah, sekarang tuh lagi concern sama isu apa sih yang di sektor energi? Oke, kalau sekarang kalau energi di bagian aku itu pastinya mineral ya. Mineralnya. Kalau misalkan teman-teman tahu, mungkin ada namanya mineral kritis, mineral strategis. Jadi sebenarnya secara umum atau secara lebih gampangnya ya, mineral strategis itu mineral-mineral yang sangat dibutuhkan gitu, dan demandnya itu lagi tinggi, sedangkan ketersediaannya belum tentu cukup untuk memenuhi demandnya. Nah, itu bisa disebut mineral kritis. Apalagi saat ini kan Indonesia sedang beralih ke energi-energi yang basicnya butuh bahan baku yang berkaitan dengan baterai gitu kan, EV gitu kan, yang EBT. Nah, sebenarnya mineral-mineral yang dibutuhkan untuk membuat teknologi itu ketersediaannya tidak sebanyak kayak misalkan batu bara kayak gitu loh. Dan juga proses eksplorasinya kan masih sedang berjalan kan. Jadi memang ketersediaannya dan juga proses pengolahannya itu masih sedikit minim dibandingkan dengan demand yang cukup tinggi itu kayak gitu. Oke, ini mulai menarik nih teman-teman, karena dari awal tadi kita udah bahas hilirisasi, udah mention hilirisasi, kita ada nyebut mengenai demand juga. Jadi ternyata sumber daya itu nggak cuma soal keberlanjutan doang, tapi ada ekonomi, ada
geopolitik dan segala macam di sana. Nah, mungkin dari situ kita pengen mulai masuk nih ke topik utama kita hari ini. Karena belakangan ini kan tadi kakaknya juga sempat nyebut energi kritis, mineral kritis seperti itu ya kak. Nah, secara sederhana nih, mungkin boleh dong dijelasin energi kritis itu apa sih sebenarnya dan kenapa istilah ini tuh mulai penting gitu untuk dibahas sekarang. Jadi kalau sepemahaman aku ya, untuk energi kritis ini sebenarnya karena tadi yang udah aku jelasin, demand kita terhadap energi yang menuju sustainable itu, dan juga energi-energi yang dibilang lebih ramah lingkungan itu cukup tinggi. Dan jika melihat teknologi yang dibangun itu membutuhkan mineral-mineral tertentu, kayak misalkan nikel kan bahan baku baterai. Tapi seperti yang masyarakat awam yang tidak tahu, sebenarnya di Indonesia itu belum bisa untuk mengubah langsung nikel menjadi bahan baku baterai. Output yang saat ini terbaru itu yang masih dimiliki orang Indonesia itu mengubahnya dalam bentuk MSP dan MHP. Jadi itu tuh kepanjangannya mixed hydroxide precipitate dan juga mixed sulfide precipitate gitu. Nah itu yang akan diekspor keluar dan juga diubah menjadi bahan baku baterai itu sendiri gitu. Jadi memang keterbatasan teknologi itu. Nah kenapa disebut energi kritis dan mineral kritis? Karena tadi demandnya tinggi dan juga prospeksinya untuk masa depan itu cukup bagus gitu. Makanya disebut kritis, ini tuh sangat diperlukan gitu. Jadi urgensi untuk kita ini perlu loh, tapi sebenarnya keterbatasan ada di teknologinya gitu. Nah, untuk orang yang berkecimpung di dunia batu bara nih kak, yang sering bisa dibilang tuh umurnya tidak lama atau bahkan bisa digantikan dengan energi-energi yang lainnya, itu tuh menurut Kak Tantri ini, apakah sektor-sektor yang selama ini bergantung pada batu bara itu nantinya bisa sepenuhnya digantikan oleh energi kritis, atau justru energi kritis ini lebih tepat kita lihat sebagai pelengkap aja gitu? Sebenarnya kalau digantikan sepenuhnya untuk 5-10 tahun yang akan datang belum bisa, karena memang untuk ketersediaannya juga masih balance gitu. Jadi kalau mau digantikan 100% move dari batu bara ke mineral itu belum bisa. Jadi kalau sekarang mungkin lebih tepatnya mereka berjalan berdampingan sembari kita research lagi teknologi seperti apa yang bisa dikembangkan di Indonesia untuk nantinya mungkin bisa sepenuhnya, tapi mungkin ya 20-30 tahun yang akan datang gitu. Dan juga untuk sumber daya itu kan sebenarnya bergantung dengan kondisi geologis di masing-masing daerah, dan juga belum tentu di setiap daerah tuh ada batu baranya, belum tentu di setiap daerah ada mineral kritis, dan itu juga dapat mempengaruhi harga itu sendiri. Karena kan kayak kalau misalkan nih sampai saat ini kan ada namanya logam tanah jarang. Nah kebanyakan logam tanah jarang ini adanya di daerah Sumatera atau di daerah Sulawesi gitu ya. Nah kalau misalkan kita membicarakan harga transportasi, tentunya beda nih di antara yang ada di Sumatera, di Sulawesi, apalagi di Kalimantan yang biasanya pasti batu bara, dan juga di Jawa. Nah kalau semua pabrik pengolahan itu adanya di Jawa, terpusat di Jawa, otomatis harganya akan sama. Tapi bagaimana kalau pabriknya terpusat di daerah Sulawesi? Otomatis logam tanah jarang yang dari Sumatera akan lebih mahal. Begitu juga batu bara. Jadi makanya demand itu juga tergantung dengan ketersediaannya dan juga di mana tempat si sumber daya itu ada. Keren ya, berarti emang kita ngelihat juga nih di setiap daerah itu harga jual si energi ini, harga jual si batu bara ini pun berbeda-beda gitu kan, kita nggak bisa menyamaratakan. Nah nih kak, Indonesia ini kan dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam nih, dari Sabang sampai Merauke, mulai dari batu bara sama mineral-mineral lain. Nah menurut Kak Tantri nih, posisi Indonesia ini sebenarnya ada di titik yang menguntungkan atau justru menantang? Kalau bicara tentang sumber daya ya, sebenarnya kita di posisi yang seharusnya menguntungkan, tapi dikarenakan tadi terdapat banyak kali keterbatasan mulai dari sumber daya manusia, terus juga teknologi, jadi kita cukup ditantang nih. Jadi bagaimana kita mengolah resource yang begitu banyaknya dengan teknologi yang masih terbatas,
dan itu kita juga memiliki target yang cukup besar gitu kan untuk beralih sepenuhnya mulai dari energi fosil ke energi baru terbarukan kan, itu kan target sekarang. Itu tantangannya karena dengan minimnya sumber daya manusia tadi dan juga akses teknologi yang cukup terbatas, kita juga jadi lebih tertantang untuk explore lebih jauh apakah ada kerjasama lain yang memungkinkan gitu dengan pihak luar. Kayak sekarang kan contohnya ada di ITB itu lab baru kan, dia berkolaborasi sama China, itu mereka mencoba ngadain teknologi percontohan gitu. Nantinya mungkin bisa jadi pusat perkembangan untuk di daerah-daerah lain gitu. Jadi sekecil hal tersebut itu sedang coba untuk kita olah gitu, kita kerjakan lah di proses gitu, karena memang teknologi itu tuh tidak bisa dibuat 1-2 tahun, pasti harus ada perencanaan yang matang. Apalagi sebesar kayak misalkan teman-teman tahu smelter kan, yang mengubah dari bahan baku mentah menjadi bahan baku setengah jadi, itu aja pembangunannya bisa 5-7 tahun gitu, hanya pembangunan, belum perencanaan, belum realisasi gitu. Dengan sumber daya manusia yang cukup minim kan, jadi kebanyakan memang pekerja-pekerjanya pun dari luar gitu kan, karena masih belum banyak yang tahu ada potensi untuk mengolah di sana. Berarti kalau misalkan kita tarik lagi nih, kita bicara tentang energi kritis ini sendiri, kira-kira menurut Kak Tantri energi kritis ini bisa ngasih dampak sebesar apa sih buat sektor industri di Indonesia? Kalau ngasih dampak pasti sangat besar ya, karena kalau dibandingkan dengan industri yang ada di luar Indonesia, energi kritis ini sudah menjadi salah satu penggerak industrinya. Jadi bukan lagi salah satu penyokong industri, tapi udah jadi penggerak. Bahkan beberapa itu udah ada yang menyediakan fasilitas untuk mendukung keberadaan si energi kritis ini gitu. Kayak misalkan kita bilang EV gitu ya, EV bahan bakunya pasti mentahnya dari nikel gitu kan. Nah, mereka itu udah menyediakan fasilitas yang tersebar di negaranya. Kayak misal sekecil ada gerakan kayak mobil itu harus pakai energi listrik gitu kan. Dan mereka nggak cuma membuat gerakan itu, tapi juga menyediakan fasilitas kayak fasilitas pengisian, charging, dan juga fasilitas pengolahan gitu. Jadi industrinya itu saling terikat satu sama lain. Jadi ia terkoneksi dan tidak menggantungkan dari negara lain. Nah, itu yang coba dibangunkan. Kalau di Indonesia kan saat ini kita hanya baru fokus di eksplorasi dan juga pengolahan sampai setengah jadi kan. Nah, barang dari setengah jadi sampai manufaktur hingga industri-industri tersier lain itu masih belum sebanyak itu. Jadi dibilang menguntungkan, pasti sangat menguntungkan kalau sistemnya sudah berjalan gitu. Nah, jadi sebenarnya di negara lain ini udah jadi penggeraknya langsung, Iya, ya, bukan penyokong. Oke, jadi sebenarnya sejujurnya ya Kak, ini juga emang baru banget sih buat kita bicara langsung mengenai energi kritis, karena emang kita basicnya tuh di eksplorasi tapi belum terlalu ngebahas langsung mengenai mineral dan lain sebagainya. Jadi ini bisa dianggap sebagai insight baru sih buat kita semua. Iya, betul. Betul. Oke. Nah, kalau menurut Kak Tantri nih, tantangan terbesar negara Indonesia ini dalam mengembangkan energi kritis itu apa sih? Apakah dari sisi SDM-nya kah, teknologinya kah, regulasi atau kesiapan industrinya gitu? Ya, yang pasti yang paling utama itu dari regulasi ya. Karena regulasi yang saat ini kan baru banget di-update kan di UU Minerba 2025 ini gitu kan. Nah, dan juga yang kedua terkait dengan kesiapan masyarakat Indonesia sendiri dalam menerima industri itu. Karena seperti yang kita tahu masih banyak penolakan pembangunan smelter baru di Indonesia gitu, dengan anggapan bahwa pembangunan industri itu dapat merusak dalam tanda kutip Indonesia lebih jauh lagi gitu. Padahal banyak sebenarnya praktik-praktik mulai dari pertambangan hingga hilirisasi yang mereka mematuhi regulasi yang ada gitu. Dan itu yang masih banyak yang masih belum masyarakat Indonesia ketahui. Dan juga yang ketiga terkait dengan
bagaimana kita mengolah teknologinya itu sendiri, mengolah sumber daya dengan teknologi yang masih dibilang tadi ya, aku masih bilang cukup menantang ya, masih cukup berkembang gitu. Jadi belum belum selengkap itu untuk mengubah seluruh sumber daya menjadi produk yang siap jadi. Karena kalau kita bicara produk, Indonesia sudah menghasilkan beberapa produk, tapi setengah jadi. Kayak tadi kan produk-produk nikel turunan itu masih setengah jadi, masih dalam bentuk presipitat. Nah, presipitat itu kan tidak bisa langsung dijual ke industri manufaktur, harus diolah lagi hingga menjadi bahan baku baterai dan baru bisa dirakit menjadi mobil-mobil EV gitu. Nah, hal-hal itu yang justru menjadi tantangan, karena kita kita ditempatkan di antara dilema apakah harus invest yang cukup besar dalam pembangunan smelter dan juga pembangunan industri manufaktur yang di bagian hilir tadi dengan biaya yang sangat besar dan waktu yang sangat lama dan membutuhkan sumber daya manusia yang cukup besar kan, yang sangat-sangat ahli, dan itu kan pasti tidak cukup untuk mempersiapkannya dalam 1-2 tahun. Pasti perlu banyak yang dipersiapkan dari berbagai aspek kan. Nah itu, atau kita tetap menjalankan hal-hal yang seperti sekarang, kita memproduksi bahan-bahan setengah jadi dan nanti kita ekspor, dan in the end kita bakal beli lagi bahan yang sudah jadi itu untuk dirakit menjadi mobil-mobil EV. Seperti itu yang ada sekarang. Dan memang saat ini dari yang aku tahu, Indonesia sedang bergerak ke arah sana, sedang mempersiapkan mulai dari sumber daya manusianya. Sekarang kan sudah banyak perguruan tinggi yang buka jurusan teknik metalurgi juga gitu kan. Udah banyak juga daerah-daerah yang dan berkolaborasi dengan perusahaan gitu kan, membuat banyak smelter baru, dan juga banyak industri manufaktur yang sedang berkembang juga di Indonesia. Jadi memang sedang dalam tahap proses, dan itu tidak bisa dilihat 5-10 tahun lagi, pasti kayak 20-30 tahun lagi saat industrinya sudah berkembang dan sudah bersinergi, baru bisa terlihat. Nah, berarti sesuai sama penjelasan Kak tadi, kalau pengelolaan energi ini emang butuh jangka waktu yang sangat panjang ya. Dan mungkin ini muncul pertanyaan baru nih teman-teman, kalau misalkan ternyata energi yang dikelola ini dengan waktu yang sangat panjang itu ternyata salah kelola, apakah itu dapat menimbulkan masalah baru atau bagaimana nih Kak? Oke, salah kelola dalam artian di prosesnya ya. Iya. Itu sangat terpengaruh sih, karena dalam mengelola komoditas minerba itu banyak regulasi dan juga aspek-aspek lain yang diperhatikan, mulai dari lingkungan, mulai dari masyarakat, regulasi terhadap pemerintahan itu sendiri, dan juga ke perusahaan, ke company-nya, dan juga terkait dengan keekonomisan. Jadi memang untuk mengolah itu kita perlu melihat banyak aspek dulu. Kita melihat aspeknya, kita hitung dulu keekonomisannya, kita perhatikan dulu aspek kelingkungannya. Dan saat sudah memenuhi standar baku mutu tertentu, baru industri itu baru bisa berjalan, baru dikatakan layak untuk beroperasi 20-30 tahun yang akan datang. Makanya ada regulasi yang mengatur tentang IUP gitu kan, izin usaha pertambangan, izin usaha apa gitu kan. Nah itu berkaitan dengan itu. Jadi memang untuk skop dari metalurgi sendiri, kita tidak hanya mengolah, tapi kita juga memperhatikan aspek-aspek lain gitu, kayak aspek-aspek tadi, terus juga kalau berkaitan dengan lingkungan ya, misalkan salah olah dikit gitu kan, dia tercemar di lingkungan, itu bisa bahaya banget, karena masyarakat sekitar pasti juga akan protes, pasti juga ada timbul ketidakpercayaan terhadap industri itu, dan rasa ketidakpercayaan itu pasti akan menurun, tidak hanya 1-2 tahun, pasti akan terus berlanjut, dan itu terjadi penolakan. Dan saat sudah terjadi penolakan, sebagus apapun kita sosialisasikan tentang industri ini, tidak akan pernah diterima gitu. Mungkin ini muncul pertanyaan baru lagi teman-teman sebenarnya. Jadi sebenarnya apakah sosialisasi secara langsung ke masyarakat luas ini sudah dijalankan, sudah pernah dijalankan ke dari pemerintah langsung menjalankan ini ke masyarakat dan ditolak mentah-mentah, atau masih dalam progres untuk melakukan sosialisasi itu sendiri Kak? Karena seperti yang kita tahu ya teman-teman semua, melakukan pencerdasan ke masyarakat terkait energi-energi ini, karena yang masyarakat tahu kan pasti kita ngerusak lingkungan doang, kita ngehilangin lingkungan mereka, nggak bisa ngembaliin, padahal
Nyatanya setelah proses tersebut ada lagi proses yang namanya reklamasi seperti itu ya Kak. Jadi mungkin boleh dijelasin lebih lanjut ya Kak. Jadi dalam perusahaan itu ya, khususnya perusahaan tambang dan mineral, itu ada namanya PPM, program pemberdayaan masyarakat. Itu beda dengan CSR. Gitu. Jadi PPM ini wajib untuk dilakukan dan itu harus ada kegiatannya tiap tahun. Dan itu harus berkala. Dan tujuan dari PPM ini untuk mengembangkan dari potensi masyarakat di sekitar area tersebut. Jadi area 1 ya, di sekitar area itu untuk nantinya bisa terlepas dari ketergantungan sektor yang ada di situ. Jadi misalkan aku kasih contoh, kemarin aku sempat ke Vale kan. Nah di sana itu di area 1 itu masyarakat dulunya ketergantungan dengan sumber daya yang ada, yaitu nikel. Tapi kan seperti yang kita tahu, umur cadangan itu tidak bisa 100 tahun, pasti ada batasnya. Nah jadi di sana mulai dikembangkan program-program masyarakat yang di situ berkaitan juga dengan reklamasi tadi. Jadi lahan-lahan bekas tambang setelah direklamasi itu kan kalau di sana diolah menjadi hutan lindung, dikembalikan lagi ke fungsi awalnya sebagai hutan lindung dan saat ini dijadikan tempat wisata. Nah, tapi bagaimana dengan area-area lain yang masuk kawasan hutan lindung? Itu setelah direklamasi tanahnya itu kan dikondisikan lagi dan itu bisa menjadi area perkebunan. Nah saat ini sedang dikembangkan untuk area wisata. Jadi mereka mengembangkan wisata nanas di sana karena itu merupakan potensi daerah kan. Nah jadi masyarakat itu mulai dialihkan fokusnya daripada berjalan bertolak belakang gitu ya. Lebih baik kita berjalan beriringan. Jadi gimana caranya perusahaan tidak hanya memberikan sosialisasi tapi memberikan contoh. Oh ternyata dengan mengelola ini masyarakat yang diberikan pengetahuan lebih tentang cara pengelolaannya, diberikan fasilitas untuk mengelolanya, masyarakat tuh bisa jadi lebih mandiri dari yang sebelumnya. Jadi secara ekonomi bahkan sekarang lebih meningkat daripada sebelum kemarin ada tambang nikel gitu kan. Jadi memang hal-hal tersebut tuh harus dicontohkan secara konkret, secara nyata. Tidak bisa hanya melalui sosialisasi, karena kalau hanya sosialisasi itu pasti sudah dilakukan. Jadi sosialisasi itu dilakukan di awal bahkan sebelum proses pertambangan itu terjadi perlu ada sosialisasi. Dan di situ baru jika ada persetujuan masyarakat baru bisa terbit namanya IUP kan, IUPK. Tapi kalau tidak ada persetujuan ya tidak bisa terbit. Itu pasti di awal. Tapi bagaimana kita menjaga rasa kepercayaan dari masyarakat itu sendiri dengan cara mencontohkan gitu bentuk nyatanya. Oh di bawah ini bekas pertambangan loh, tapi sekarang udah jadi kebun nanas yang begitu subur dan itu pun masyarakat sendiri yang mengelola. Jadi bagaimana kita memanfaatkan dari masyarakat dan kita juga mengembalikan kebermanfaatan itu buat masyarakat juga. Ya, jadi sebenarnya sosialisasi itu udah dijalankan dari awal untuk mendapatkan si IUP izin usaha tambang itu sendiri. Kemudian nggak berhenti di situ ya Kak, berarti ya Kak, berhenti di sosialisasi aja dari beberapa perusahaan yang udah ada itu ternyata nunjukin loh aksi nyatanya mereka tuh kayak gimana gitu loh. Gimana dari Lintang? Mungkin aku mau nanya dikit ya. Boleh. Terkait sosialisasi ini. Problem yang ada saat ini tuh kan kita nih para masyarakat Indonesia yang awam yang belum terlalu belajar mengenai mineralisasi atau apa, itu tuh kan pasti mengalami banyak trust issue dengan kondisi pertambangan saat ini kan, terutama bencana yang sempat terjadi di Pulau Sumatera itu dan mungkin beberapa tambang ilegal yang ada di Indonesia. Kan mereka itu kebanyakan nggak melakukan reklamasi ya, atau misalkan minimal deh si disposalnya tuh disimpan kembali, tapi ini enggak. Nah menurut kakak nih gimana caranya menangani trust issue dari masyarakat? Cara berangin trust issue ya? Iya. Sebenarnya itu pertanyaan yang cukup sulit karena itu sangat bias terhadap beragam aspek tadi kan. Contohnya di saat ini di Indonesia banyak sekali tambang ilegal, dan tambang ilegal itu tidak bisa kita pungkiri juga tidak bisa dikontrol karena bahkan pemiliknya saja kita nggak tahu kan, pemiliknya nggak tahu, prosesnya gimana nggak tahu, yang penting itu udah rusak gitu kan. Nah sedangkan yang banyak belum di hal itu perusahaan-perusahaan legal yang di bawah Minerba, Ditjen Minerba itu malah
terdampak karena hal tersebut, karena tambang-tambang ilegal tadi. Dan juga kalau bicara aspek lingkungan itu tidak bisa dari satu aspek, tidak bisa hanya dari proses pertambangan. Ada beberapa proses perkebunan sendiri yang justru merusak lahan. So, kalau kita tahu sekarang kan ada sawit ya yang lagi trending. Nah, itu bisa jadi salah satu faktor juga. Jadi dari yang aku pelajari juga dan dari apa yang aku tangkap dari kondisi saat ini itu memang cukup susah untuk mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat seperti sedia kala gitu kan. Dari yang awalnya mungkin ada perusahaan yang sudah sudah memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat, tapi setelah ada kejadian-kejadian tertentu rasa percayanya jadi menghilang. Nah, proses itu pasti tidak bisa instan gitu, pasti perlu ada lagi proses-proses untuk memberitahu kembali masyarakat bahwa proses penambangan kita itu tidak mengakibatkan hal yang sedemikian rupa. Harus ada edukasi kembali bagaimana aspek lingkungan yang terjadi saat ini itu tidak bisa dipandang dari satu sektor aja, tapi banyak sektor yang bertanggung jawab pada aspek itu gitu kan. Nah, terus juga mungkin harus ada edukasi yang lebih mendalam. Jadi tidak bisa edukasi itu dilakukan hanya 1 kali 2 kali, dan juga tidak bisa edukasi itu hanya berkutat pada tambang itu baik kan. Harus ada edukasi yang lebih mendalam terkait dengan proses pertambangan seperti apa, dampaknya seperti apa, yang baik dan tidak baik, dan juga untuk mengatasi dampak yang tidak baik itu apa yang bisa dilakukan. Dan itu kan tidak bisa hanya pihak pengelola saja kan yang berkutat di situ, tapi juga dari sektor masyarakat, bagaimana peran masyarakat di situ. Apakah mereka juga ada kemauan untuk mengembalikan dan juga memanfaatkan sumber daya mereka ini juga, ataukah mereka akan berjalan bertolak belakang dengan pengelola sumber daya ini. Jadi memang harus ada bekerja sama dengan beragam pihak sih. Jadi ini balik lagi tergantung ke masyarakatnya, apakah mau open up ke kita dan beriringan gitu ya berjalan. Oke. Jujur sulit sih ya kalau udah kayak gitu. Jujur sulit sih. Mengingat sempat ada kasus juga tuh kemarin di gunung mana ya, dia tuh mau melakukan eksplorasi geotermal kalau nggak salah. Padahal geotermal ini ya menurut kita adalah energi yang paling sehat gitu loh istilahnya. Namun masyarakat di situ tetap menolak gitu. Kalau mau deteksi itu udah sulit. Mungkin terakhir nih Kak, pesan, mungkin kakak boleh ngasih pesan ke teman-teman yang mendengarkan podcast ini, khususnya ke generasi muda nih, untuk menghadapi perubahan dunia energi ke depannya. Mungkin kalau pesan aku nggak banyak ya, lebih ke ini sih, kita kan sekarang sedang belajar di sektor energi, mulai dari hulu ke hilir gitu kan, banyak sekali ilmu yang bisa dipelajarin. Dan harapannya untuk generasi muda jangan selalu melihat kondisi itu dari satu rumpun ilmu gitu ya, harus belajar juga dan mau tahu gitu kan apa yang belum kita pelajarin, supaya tidak ada lagi kasus-kasus hoax-hoax yang tertelan oleh generasi muda. Karena harapan aku harusnya generasi muda sudah harus lebih kritis, lebih pintar juga dalam menelan informasi, lebih tahu juga apa yang harus dilakukan untuk mengelola informasi tersebut. Jadi tidak ada lagi miskom yang terjadi, khususnya tadi di beberapa kasus yang saat ini sedang terjadi. Boleh mengkritik, tapi lebih baik cari tahu dulu bagaimana penyebabnya, bagaimana penanggulangannya, dan kalau misalkan kalian bisa untuk merekomendasikan bagaimana penanggulangan masalahnya, silakan bersuara gitu. Itu yang dibutuhkan. Jadi kritik-kritik balik itu sangat diperlukan kalau tahu ilmunya seperti apa, sumbernya seperti apa. Jadi jangan pernah berhenti belajar gitu kan, karena belajar di area ini itu sangat menantang kan dengan dinamika yang ada. Jadi jangan pernah berhenti dan harus terus berinovasi supaya nanti di Indonesia juga dapat terintegrasi ya, mulai dari hulu ke hilirnya. Sobat podcast, jadi obrolan hari ini tuh ngingetin kita semua kalau misalkan ternyata urusan mengenai energi ini bukan cuma urusan pemerintah, bukan cuma urusan industri, tapi ini urusan kita semua seperti itu, karena ini masa depan yang akan kita jalani nantinya.
Oke, mungkin cukup sekian untuk obrolan hari ini. Terima kasih banyak Kak Tantri atas cerita-cerita atau sharingnya hari ini. Semoga obrolan ini bisa membuka perspektif baru lah bagi kita semua kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye bye.